Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Be waiting for this moment. Auto gegerkan zona Asia. Ian Maatsen langsung ngomong begini soal dirinya pilih timnas Indonesia atau timnas Belanda. Akhirnya ada yang mau. Malaysia tantang Laos untuk uji coba jelang Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Kurang ajar, media Vietnam konyol, dan sengaja ejek pemain timnas Indonesia gara-gara hal ini. Auto gegerkan zona Asia. Ian Maatsen langsung ngomong begini. Jelang timnas Indonesia tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, pemain berbakat keturunan Indonesia Belanda Ian Maatsen baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Pemain berusia 22 tahun ini mengungkapkan niatnya untuk kembali ke tanah leluhurnya dan membela timnas Indonesia jika tidak diberikan kesempatan untuk debut di timnas Belanda. Ian Maatsen memiliki keturunan Indonesia dari Jawa dan Suriname. Ian lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Ibunya merupakan wanita Suriname, sedangkan kedua orang tuanya memiliki darah Jawa. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam dua budaya yang kaya, yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap sepak bola dan kehidupan. Saya sangat bangga dengan kedua warisan ini, katanya dalam sebuah wawancara. Namun, saya merasa semakin dekat dengan akar Indonesia saya. Sejak bergabung dengan Akademi Sepak Bola Belanda, Maatsen telah menunjukkan potensi yang luar biasa. Ia telah bermain untuk tim junior Belanda dan menjadi salah satu pemain yang banyak dibicarakan. Namun, dengan ketatnya persaingan di timnas senior, kesempatan untuk debut di tim Oranje tampaknya semakin tipis. Saya menghormati semua pelatih dan pemain di timnas Belanda, tetapi saya juga harus memikirkan masa depan saya, ujar Maatsen. Jika saya tidak mendapatkan kesempatan yang saya inginkan, saya harus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Keputusan Maatsen untuk mempertimbangkan bergabung dengan timnas Indonesia bukanlah langkah sembarangan. Ia sangat menyadari bahwa bermain untuk Indonesia berarti lebih dari sekadar sepak bola. Ini tentang mewakili tanah leluhur saya, keluarga saya, dan orang-orang yang mendukung saya sejak awal, katanya. Dengan semakin populernya sepak bola di Indonesia dan adanya perkembangan signifikan dalam kompetisi domestik, Maatsen melihat potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi. Saya ingin membantu Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional, tambahnya. Saat ini Maatsen masih menunggu keputusan dari Federasi Sepak Bola Belanda terkait peluang debutnya. Namun, ia tidak ingin berlarut-larut dalam ketidakpastian. Saya sangat bersemangat untuk masa depan, apapun itu. Jika itu berarti bermain untuk Indonesia, maka saya akan siap, ujarnya dengan penuh keyakinan. Dengan bakat dan komitmennya, Ian Maatsen akan menjadi aset berharga bagi tim manapun yang dia pilih. Waktu akan menjawab keputusan besar ini, dan penggemar sepak bola Indonesia menanti dengan penuh harap untuk melihatnya mengenakan jersey merah putih di lapangan. Akhirnya ada yang mau. Malaysia tantang Laos untuk uji coba jelang Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Malaysia bakal melawan tim yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tim yang akan dilawan Malaysia itu ialah Laos. Pertandingan Malaysia versus Laos bakal digelar di Bangkok, Thailand pada 14 November 2024. Alasan dipilihnya Laos karena 18 tim Asia sudah memiliki jadwal hingga tahun depan, yakni putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Perlu kita ketahui bahwa 18 tim terbaik asal Asia sudah mempunyai jadwalnya masing-masing hingga tahun depan, yakni menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Malaysia,
FAM, Datuk Nor Azman Rahman. Selain itu, Malaysia tidak memilih melawan tim Asia Tenggara lain karena tak ingin menghadapi tim yang berada satu grup di ASEAN Cup 2024. Malaysia berada di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara Laos berada di grup B bersama timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Bahkan, Pau Marty selaku pelatih kepala juga memutuskan untuk tidak menggelar laga persahabatan melawan 4 tim asal Asia Tenggara, yakni Singapura, Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Ini karena mereka satu grup dengan kita di Mitsubishi Electric ASEAN Cup 2024 Desember ini, ujarnya. Setelah melawan Laos, Malaysia akan menghadapi India pada 19 November 2024 dalam laga tandang. Pertandingan melawan Laos dan India ini merupakan persiapan terakhirnya dalam mempersiapkan tim menghadapi turnamen tersebut, ujarnya dikutip dari Makan Bola. Gak ada kerjaan apa ya? Media Vietnam sindir konyol bek timnas Indonesia gara-gara hal ini di klubnya. Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta dicibir media Vietnam. Nominalnya disebut jauh lebih rendah dari pemain divisi 2 Liga Vietnam. Cibiran media Vietnam ini muncul menanggapi pernyataan Muhammad Prapanca selaku Direktur Persija Jakarta perihal gaji pemain muda Macan Kemayoran. Hal itu disampaikan Muhammad Prapanca saat menjadi pembicara dalam Indonesia Sport Industry Summit 2024, Kamis, 17 Oktober 2024. Secara khusus, Prapanca sebenarnya meyakini deretan para pemain muda Indonesia saat ini bisa mengikuti jejak legenda tanah air. Dan disitulah Prapanca menyebutkan bahwa nilai kontrak Rizky Ridho saat ini nominalnya berada di atas 2 miliar rupiah. Pernyataan Prapanca itulah yang membuat media Vietnam bereaksi. Mereka kepo hingga menelusuri gaji Rizky Ridho dan membandingkan dengan pemain timnas Vietnam. Mereka pasti bisa menjadi bintang dunia seperti Bambang Pamungkas, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, dan lain-lain yang hari ini kontraknya sudah di atas 2 miliar rupiah, ungkap Prapanca seperti dikutip Soha.vn pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum itu, media Vietnam ini lebih dulu mencibir gaji rendah Rizky Ridho yang disebut-sebut sebagai bintang timnas Indonesia. Mereka bahkan tak habis pikir mengapa pemain yang disebut bintang dan dikabarkan jadi rebutan klub-klub luar negeri mendapat gaji kecil di klubnya. Soha.vn bahkan membandingkan nominal gaji Ridho di Persija dengan gaji pemain timnas Vietnam yang berasal di kasta kedua Liga Vietnam. Banyak pemain lokal Indonesia yang memiliki tingkat pendapatan rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan pemain kasta kedua Liga Vietnam, tulis Soha.vn. Pendapatan sederet pemain seperti Rizky Ridho, Egy Maulana, dan Muhammad Ferrari sebesar 2 miliar rupiah, atau setara dengan 3,26 miliar VND per tahun. Tapi gaji yang didapat jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan banyak pemain timnas Vietnam. Imbuh mereka